32,000 people killed by the regime in Iran. This is a humanitarian crisis. Pemimpin tertinggi Iran baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Khamenei, yang kini berusia 86 tahun dan sedang menghadapi pengerahan militer AS terbesar sejak Perang Irak, telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada orang lain. Ia tidak lagi secara langsung memimpin persiapan perang. Lebih dari itu, ia juga telah menunjuk 4 orang sebagai calon penggantinya jika dirinya terbunuh atau dibunuh. Semua ini terjadi di tengah kembali meletusnya gelombang protes di berbagai wilayah Iran. Di saat yang sama, ledakan misterius mulai terjadi di pangkalan-pangkalan militer Iran tanpa penjelasan resmi dari pemerintah. Semua situasi ini seakan bertemu dalam satu titik. Rezim sedang bersiap menghadapi perang, dan pada saat yang sama juga bersiap menghadapi kemungkinan kejatuhannya sendiri. Pagi ini, sebuah ledakan menghantam pangkalan militer Imam Ali di wilayah barat Iran. Asap terlihat membumbung tinggi, tetapi tidak ada penjelasan resmi. Dalam beberapa hari terakhir, ledakan-ledakan misterius terus terjadi di berbagai wilayah negara tersebut tanpa pernyataan publik dari otoritas. Kali ini, ledakan terjadi di Provinsi Teheran. Api dan asap terlihat dari kawasan permukiman warga. Ledakan itu terjadi di sekitar fasilitas militer bawah tanah yang diduga milik IRGC, Korps Garda Revolusi Islam. Sesuatu sedang terjadi di dalam Iran. Entah itu sabotase, kecelakaan atau serangan pendahuluan, rezim tidak memberikan keterangan apapun. Namun yang jelas, frekuensinya semakin meningkat setiap hari. Menurut pejabat senior dan 3 anggota IRGC, Iran percaya bahwa serangan AS akan segera terjadi, meskipun negosiasi masih berlangsung. Semua pihak berada dalam status siaga maksimum. Peluncur rudal diposisikan, sistem pertahanan udara dikerahkan, dan personil militer disiapkan. Namun, ada hal mengejutkan. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bukan lagi orang yang secara langsung mengatur persiapan ini. Ia telah mendelegasikan kewenangan luas kepada Ali Larijani, kepala keamanan nasionalnya. Larijani kini mengawasi urusan militer inti dan diplomasi, bahkan melampaui kewenangan Presiden Iran. Secara efektif, ia memimpin persiapan perang Iran. Larijani dikenal sebagai tokoh keras. Ia disebut sebagai otak di balik penindasan besar pada Januari lalu. Ia disebut mengambil inspirasi dari pembantaian lapangan Tiananmen di China tahun 1989 dan kini menerapkan metode serupa di Iran. Ia menangani perencanaan perang, menekan para demonstran, mengelola negosiasi nuklir, serta mengatur aliansi dengan Rusia, China, Qatar, dan Oman. Ia memegang kendali besar atas berbagai aspek pemerintahan. Ini bukan pola baru di Republik Islam Iran. Presiden Ibrahim Raisi, sebelum menjadi presiden dan sebelum wafat dalam kecelakaan helikopter, dikenal sebagai tukang jagal Teheran karena perannya dalam menindak keras para demonstran. Di Iran, kekuasaan sering dibangun melalui penindasan. Kini, Larijani tampak mengikuti jalur yang sama. Namun, Khamenei tidak hanya mendelegasikan kekuasaan. Ia juga mempersiapkan suksesi jika dirinya meninggal dunia. Ia telah meminta setiap pejabat tinggi untuk menyiapkan 4 calon pengganti. Bukan 1, tetapi 4 lapisan suksesi. Ini mengingatkan pada perang 12 hari tahun lalu, ketika Israel menargetkan dan membunuh sejumlah pemimpin militer dan ilmuwan nuklir Iran dalam waktu singkat. Iran tampaknya bersiap jika skenario serupa terulang. Sementara itu, konflik internal juga memanas. Protes kembali muncul. Dalam tradisi Syiah, keluarga mengadakan peringatan 40 hari setelah kematian seseorang.
Dalam sejarah revolusi Iran 1979, siklus 40 hari ini menjadi momentum kebangkitan protes yang lebih besar. Kini, 40 hari sejak insiden Januari semakin dekat dan masyarakat mulai berkumpul untuk berkabung. Namun, duka itu berubah menjadi seruan perlawanan terhadap rezim. Mahasiswa yang kembali ke kampus pada awal semester baru juga langsung melakukan aksi protes. Teriakan anti-rezim terdengar. Respons pemerintah kali ini lebih cepat dan keras dibandingkan sebelumnya. Penggunaan peluru tajam sejak hari pertama. Di sisi lain, pengerahan militer AS terus bertambah. Jembatan udara besar-besaran berlangsung setiap hari, mengirimkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, tanker bahan bakar, serta amunisi ke kawasan Timur Tengah. Menurut para ahli, sekitar 40 hingga 50% kekuatan udara yang bisa dikerahkan AS kini berada di kawasan tersebut. Skala ini sebanding dengan pengerahan saat Perang Irak 1991 atau 2003. Dalam sejarah, jarang terjadi pengerahan sebesar ini tanpa adanya serangan nyata. Iran merespons dengan merilis video propaganda berbasis AI yang memperlihatkan simulasi serangan terhadap pangkalan militer AS di kawasan, termasuk pesawat F-35 dan drone. Selain itu, laporan organisasi HAM menyebutkan Iran mengerahkan sistem roket Grad ke perbatasan barat. Citra satelit juga menunjukkan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia kembali diposisikan, meski belum jelas apakah sistem tersebut benar-benar operasional atau hanya umpan. Kekacauan juga terlihat dari insiden pesawat tempur F-4 Iran yang jatuh. Awalnya disebut sebagai kegagalan teknis, namun kini muncul informasi bahwa pesawat itu ditembak oleh pertahanan udara Iran sendiri karena dikira sebagai ancaman asing. Pesawat rusak parah dan gagal mendarat dengan sempurna. Pilot tewas, sementara kopilot selamat. Insiden tembak kawan sendiri atau friendly fire menunjukkan tingkat kepanikan yang tinggi di dalam militer Iran. Presiden Trump juga menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut bahwa sekitar 32.000 orang tewas dalam insiden Januari dalam waktu singkat. 32,000 people killed by the regime in Iran. This is a humanitarian crisis. Ia juga mengklaim telah memperingatkan Iran agar tidak mengeksekusi ratusan orang dengan cara digantung menggunakan crane dan mengancam akan menyerang jika eksekusi tetap dilakukan. Pernyataan angka 32.000 korban jiwa ini, jika benar, sangat besar dan sulit dipahami. Pernyataan publik seperti ini bisa menjadi bagian dari persiapan opini publik jika tindakan militer akan dilakukan. Dalam sebuah momen tanpa mikrofon yang jelas, Trump juga menyebut bahwa ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang memicu spekulasi bahwa serangan bisa terjadi kapan saja. Situasi saat ini sangat tegang. Iran bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari luar, sambil menghadapi tekanan dari dalam negeri. Dunia kini menunggu langkah berikutnya. Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Pagi ini kita menyaksikan dunia yang kembali bergejolak. Nama Ali Khamenei kembali menjadi sorotan di tengah ketegangan militer, protes dalam negeri, dan isu suksesi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini banyak orang bertanya, mengapa pemimpin bisa menjadi begitu keras? Mengapa kekuasaan sering berjalan beriringan dengan penindasan? Alkitab sejak dulu sudah menggambarkan realitas ini. Apabila orang fasik berkuasa, rakyat mengeluh. Tetapi apabila orang benar memerintah, rakyat bersuka cita. Amsal 29 ayat 2. Firman ini sederhana, tetapi dalam sekali. Kekuasaan bukan sekadar jabatan. Kekuasaan membawa dampak langsung pada kehidupan rakyat. Ketika pemimpin dipenuhi ambisi, ketakutan, dan keinginan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Namun ketika pemimpin takut akan Tuhan dan mencintai keadilan, rakyat merasakan damai. Pelajaran untuk kita. 1. Kuasa dunia tidak pernah kekal.
Sejarah penuh dengan pemimpin yang tampak tak tergoyahkan, namun akhirnya runtuh. 2. Tuhan tetap berdaulat di atas politik dan perang. Mazmur 75 ayat 8 berkata bahwa Tuhanlah yang meninggikan dan merendahkan. 3. Hati manusia bisa berubah oleh kuasa. Karena itu kita dipanggil bukan hanya mengkritik, tetapi juga berdoa. 4. Keadilan Tuhan tidak pernah tertunda selamanya. Mungkin lambat menurut manusia, tetapi pasti menurut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan.
Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.